Selamat siang semua, puji Tuhan. Kita boleh dalam kasih sayang Tuhan di mana kita dapat berkumpul kembali di siang hari ini bersama-sama dengan Ada Tertulis dan God's Words Ministry, di mana program ini dilaksanakan dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan pada hari ini adalah part yang ke-10. Untuk itu kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia yang selalu memberikan kesempatan kepada kita. Dan biarlah kiranya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita terus bawa dalam doa selama pelajaran akan disampaikan. Kita terus mendoakan khususnya hati kita, agar supaya telinga kita bisa mendengar dan hati kita siap untuk disirami oleh firman Tuhan. Dan khususnya juga kita mendoakan untuk Pastor Roy pastinya, agar supaya Roh Kudus saja yang boleh Dia sampaikan, dan juga biarlah kita terus berdoa khususnya untuk koneksi jaringan kita masing-masing. Sebelum kita memulai, kita juga dapat menyampaikan bahwa apabila ada saudara-saudara yang merasa terberkati dan ingin kembali mendengarkan rekaman-rekaman yang ada dan juga ingin membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara, bisa langsung buka di YouTube channel Ada Tertulis dan juga God's Words Ministry. Dan di sana ada tombol subscribe, bisa diklik di sana dan bisa mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video-video. Dan juga bagi kita semua yang rindu untuk mendapatkan Bible Study lanjutan, begitu juga dengan bersama-sama berdoa dan mendapatkan pelayanan counseling, saudara-saudara dapat menghubungi di nomor yang sudah ada di screen, di WA kontak 0896 3844 11655. Untuk itu kita segera melanjuti pelajaran kita hari ini, maka akan diawali oleh doa buka yang akan dipimpin oleh saudari kita, Saudari Ade Simbolon. Baik, kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali berkumpul. Meskipun tempat kami berjauhan, tetapi Tuhan memberikan satu teknologi bagi kami untuk kami dapat gunakan untuk dapat mempelajari firman Tuhan. Saat ini Tuhan, ambillah hati kami, gantikan dengan hati yang baru, hati yang mau menurut ketika firman Tuhan jatuh di atasnya, itu dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, Pastor yang akan membawakan firman, biarlah Engkau yang menaruh perkataan-Mu di lidahnya, sehingga firman yang disampaikan berkuasa untuk mengubahkan hati kami, membantu kami mencintai Engkau lebih daripada dosa-dosa kami, Bapa. Dan memberikan kami pengalaman bertemu dengan Engkau hari ini, biarlah kehendak Tuhan menjadi bukan kehendak kami, dan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Adek. Ya, Pastor Roy, bisa kita segera mulai dengan pelajaran kita. Baiklah, selamat siang, salam sejahtera, shalom untuk kita semua juga. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali sekali lagi bertemu walaupun hanya secara online untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran dari firman Tuhan. Hari ini sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk ya. Bagaimana host, ada pertanyaan? Ya, saya harus jawab? Belum. Oke. Terima kasih bagi yang sudah bertanya. Kami tetap mengharapkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Dan kita akan berusaha jawab sebisa kemampuan kita. Ya. Sekali lagi mari kita tunduk kepala dan mengundang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita saat ini sebelum kita membaca dan mempelajari sabda Tuhan yang kudus. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan segala puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena walaupun hanya secara online kami bisa bertemu, berbakti bersama-sama, mempelajari sabda Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kuduskanlah kami dalam firman-Mu. Ya, firman-Mu adalah kebenaran, ya Tuhan. Itu yang Engkau sebutkan. Dan Engkau berjanji
apabila kami merenungkan Taurat-Mu siang dan malam, maka kami akan menghasilkan buah pada waktunya. Tuhan, kami rindu untuk menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kalau mempelajari firman-Mu akan membuat kami mencapai tujuan ini, tolong kami untuk suka belajar firman-Mu. Suka duduk dekat kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk mengenali suara-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari. Kemarin kita melihat satu lagi alasan, menggenapkan 6 alasan kenapa Babel itu runtuh. Ya, alasan-alasan yang lain adalah alasan-alasan yang berhubungan dengan 6 alasan ini yang akan kita pelajari sepanjang pasal ini. Tapi saya mau mengulangi. Alasan pertama, Babylon yang pertama, menara Babel itu hancur karena satu, mereka tidak percaya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan penuhilah bumi. Ya, artinya mereka pergi ke seluruh dunia. Tapi mereka berkumpul di satu dataran Sinear yang rata dan mereka berencana untuk mendirikan kota yang menaranya sampai ke langit. Mengapa? Karena mereka tidak percaya firman Tuhan. Kedua, sesudah mereka tidak percaya firman Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan. Tuhan mau menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Tuhan bilang, penuhi seluruh bumi. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mereka melawan perintah Tuhan ini, mereka melawan kehendak Tuhan ini dengan berkumpul, membuat kota-kota yang, saudaraku, dari awalnya bukan Tuhan yang memulai kota dibentuk, saudara. Ya, itu sebabnya kalau kita pelajari umat-umat Tuhan, ya, selalu tinggal di pegunungan, sementara umat-umat manusia, ya, tinggal di lembah. Dan lembah Sodom dan Gomora dihancurkan, ya, oleh api yang menghanguskan, bisa dikatakan. Oleh karena manusia memilih untuk memilih jalan mereka sendiri. Alasan berikut, ya, sesudah manusia melanggar perintah Tuhan yang menjadi simbol, ciri khas dari agama Babel adalah yang ketiga, mereka ingin membangun kota ini untuk mencari nama. Kesombongan selalu menjadi dasar daripada agama Babel. Yang mereka mau lakukan selalu meninggikan diri. Dan itulah ciri, ya, ciri utama dari Raja Babel yang sesungguhnya. Siapa Raja Babel yang sesungguhnya? Raja Babel yang sesungguhnya adalah, saudaraku, adalah setan sendiri. Lucifer sendiri adalah Raja Babel yang sesungguhnya. Dan di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan dia ingin, aku ingin hendak naik mencapai yang maha tinggi, menyamai yang maha tinggi. Kalau saudara hitung kata akunya, ya di situ itu menyatakan betapa fokus utama dari agama Babel, dari sang Raja Babel yang sesungguhnya adalah mementingkan diri, menyombongkan diri. Alasan yang keempat, Babel jatuh merasa aman. Di dalam Daniel pasal 5 yang pertama, Belshazzar, raja terakhir dari Babel, merasa aman walaupun dia sementara dikepung. Ya, semua ini menggambarkan keadaan kerohanian saya dan saudara. Ya, saya dan saudara sering tidak percaya dengan firman Tuhan. Saya dan saudara sering melawan perintah Tuhan, hukum Tuhan. Dan kita menderita akibat-akibat dari pelanggaran kita terhadap hukum Tuhan. Namun kita tidak jerah dan kita terus melanggar perintah Tuhan. Merasa aman pada akhirnya. Ya, dan kita juga dalam motif-motif beragama sering kita meninggikan diri. Saudara, ya, kesombongan rohani membuat banyak orang jadi ateis di atas dunia ini. Jadi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saya dan saudara, ya, yang meninggikan diri, merasa bahwa Tuhan paling mengasihi kita. Betul, saudara, kalau saudara setia kepada Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Pastinya, ya. Tapi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang tidak setia. Dan dia dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan rindu untuk menyelamatkan mereka, saudara. Dan jangan pikir bahwa Tuhan hanya mau menyelamatkan saya dan saudara. Maka kita harusnya bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Ya. Karena kesombongan rohani, maka ada penghakiman. Ya. Menghakimi. Orang-orang Farisi memiliki kesombongan rohani, merasa diri yang paling benar, yang paling suci, karena mereka merasa mampu menuruti seluruh hukum Tuhan.
dengan kekuatan dari diri mereka sendiri. Saudaraku, agama Babel adalah agama yang membenarkan diri oleh karena perbuatan, bukan oleh karena kasih karunia. Kalau kita bangga dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, ya, dan kita lupa bahwa itu adalah kasih karunia dari Tuhan, kita sedang melakukan semangat daripada agama Babel untuk meninggikan diri. Kemudian alasan berikut, ya saudaraku, ya, selain merasa aman, kita sudah pelajari kemarin, alasan yang kelima adalah mencampur yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan yang keenam, yang terakhir, saya tidak mau kepada selanjutnya, ya, karena Babel memang angka ciri khas dari Babel adalah 6. Ya, saudaraku, itu sebabnya kita tahu bahwa musuh umat Tuhan yang digambarkan, disebutkan dengan nama Babel di dalam buku Wahyu. Ya, salah satu ciri khasnya adalah bilangan dari binatang itu. Bisa dibilang, di dalam Wahyu 13 ayat 18, bilangan dari binatang itu adalah 666. Dan saya sudah sebutkan kemarin, saudara, bahwa di Babel ada sistem yang masih kita rasakan sampai hari ini, yaitu dalam satu lingkaran ada 360 derajat. Iya, saudara, iya, karena ini adalah bilangan yang berdasarkan sistem, bukan desimal. Sistem kita sekarang dalam bilangan itu adalah puluhan, dan itu disebut desimal. Tetapi di dalam sistem bilangan dari Babel ini disebut hexagesimal atau heksamal. Saudara bisa sebutkan seperti itu, yang berdasarkan enaman. Jadi 6 kali 6 adalah 360, dikali adalah 36, dikali 10, 360. Maka dalam satu lingkaran ada 360 derajat. Dan dikatakan setiap 10 derajat ada satu dewa yang mereka sembah. Mereka punya 36 dewa. Dan satu dewa punya jatah 10 derajat, saudara. Ya, ini yang bisa dikatakan bahwa mereka dipenuhi dengan dewa dan dewa dan dewa. Dan kalau saudara lihat, ya, dewa yang terbesar namanya Dewa Marduk. Dia adalah dewa matahari. Disimbolkan dengan angka 666. Karena kalau saudara hitung dan jumlahkan, saya belum jumlahkan, tapi katanya kalau dijumlahkan, saudara bisa lakukan ini 1 sampai 36. Kalau dijumlahkan, maka hasilnya adalah 666. Tolong buktikan dan kasih tahu kepada saya, apakah benar 1 sampai 36 kalau dijumlahkan, kita akan dapat angka 666. Iya, saudara, ini adalah alasan yang keenam, kenapa Babel itu akhirnya binasa, karena mereka menyembah dewa. Ada 6 dewa yang disebutkan. Dewa emas, dewa perak, ya, dewa apa lagi itu? Kayu, dewa batu, ya, dewa besi, ya, saudara-saudara, ya, dewa tembaga, ya, benar, ya, di dalam Daniel pasal 5. Inilah dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Babel. Ya, saudaraku. Dan sekarang kita lanjutkan di dalam Daniel pasal 5, pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita ambil, yang merupakan persiapan bagi kita untuk akhir zaman. Ya, jadi agama Babel akan menguasai seluruh dunia di akhir zaman. Kalau saudara tidak bergabung dengan dia, saudara akan dibunuh. Kalau saudara tidak bergabung dengan dia, saudara tidak bisa jual dan membeli. Dengan kata lain, saudara tidak bisa makan. Apakah saya dan saudara siap untuk menghadapi keadaan itu di akhir zaman? Saya dan saudara harus belajar dari sekarang untuk tidak melakukan 6 hal yang dilakukan oleh Babel yang membuat mereka binasa dan hancur. Kalau saya dan saudara melakukan satu saja dari 6 hal ini, maka saya dan saudara akan tergabung dengan agama Babel. Dan ketika peperangan yang besar itu yang akan ada di akhir zaman, yang disebut dengan peperangan Armageddon antara umat Tuhan yang sisa dengan seluruh dunia, maka saya dan saudara tidak akan siap. Tapi kalau saya dan saudara tidak mempraktekkan aspek-aspek dari agama Babel, maka saya dan saudara akan siap menghadapi peperangan yang besar itu. Saudara, semua ini, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kalau kita menurut hukum Tuhan, kalau kita merendahkan hati,
kalau kita tidak merasa aman, kalau kita tidak mencampur yang suci dengan yang tidak suci, kalau kita tidak menyembah berhala, menolak untuk menyembah berhala, berhala-berhala yang ada di dalam diri kita, dosa-dosa kesayangan, maka saya dan saudara akan siap untuk menghadapi peperangan Armageddon yang akan ada di akhir zaman itu. Peperangan Armageddon adalah peperangan antara umat Tuhan yang siap menghadapi musuh umat Tuhan, yaitu antikristus sendiri. Di akhir zaman, setan sedang diizinkan oleh Tuhan untuk membangun kerajaannya di atas dunia ini. Ya, sudah hampir 6.000 tahun dan puncaknya akan terjadi ketika dia akan berusaha untuk menguasai seluruh dunia. Saudara, jangan bilang bahwa ini tidak akan terjadi, karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tahu awal akhir dari awalnya. Dia sudah beritahukan nubuatan ini kepada saya dan saudara. Ya, bisa dibilang bahkan dari dunia baru diciptakan. Saudara, dunia baru diciptakan, Tuhan sudah kasih tahu apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita per 1000 tahun. Ya, tapi itu pelajaran yang lain, saya tidak akan bahas di sini sekarang. Ya, mari kita lanjutkan. Ya, cerita yang sangat menarik dari Belshazzar yang akan menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, saudara, kita lihat sekarang di dalam ayat yang ke-5. Ya, firman Tuhan berkata, sesudah dia memuji-muji dewa emas dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Ya, ayat 5 katakan pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Saudara, walaupun dia sedang mabuk, ketika dia lihat punggung tangan menulis di dinding dan tentunya cahayanya bersinar, highlight, ya, betul-betul terang benderang. Ya, mengapa? Karena Tuhan sedang mau mencari attention, get the attention, ya, daripada Raja Belshazzar dan semua yang hadir di dalam pesta yang dilakukan pada saat itu. Ya, tentunya sinar akan memenuhi seluruh ruangan dari tulisan yang ada di dinding. Saudara bayangkan, ya, metode yang Tuhan gunakan di sini saat ini. Tuhan tahu bahwa Belshazzar dan 1000 orang pembesarnya yang sedang berpesta, mereka ini adalah orang-orang yang superstitious, ya, yang percaya dengan hal-hal gaib. Karena agama Babel adalah agama yang dipenuhi dengan ahli nujum, dengan ilmu sihir dan sebagainya dan sebagainya. Ya, dan Tuhan meets them in their ground. Bisa dibilang Tuhan berbicara kepada dalam apa yang mereka percayai, yaitu tahyul-tahyul superstitious, ya, sehingga tangan menulis di dinding. Saudara, kapan terakhir disebutkan tangan, ya, menulis? Itu terjadi ketika Tuhan menulis 10 hukum. Ya, dia tulis dengan jarinya sendiri, langsung ditulis. Dan bagi orang Mesir, ya, ketika Tuhan memberikan tulah kepada mereka, mereka sebut ini adalah jari Allah. Tapi bahasa Indonesia sebutkan tangan Tuhan. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya inilah jari. Ya, dengan kata lain di dalam Alkitab, jari itu melambangkan penghakiman, penghukuman, dan jari melambangkan hukum Tuhan yang tidak dituruti sehingga Tuhan harus mengadakan penghakiman, penghukuman. Saudara ingat ketika seorang wanita yang berdosa sedang in action, ya, melakukan kegiatan menjual dirinya dan dia ditangkap oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat yang berusaha untuk menjebak Yesus. Mereka bawa dia kepada Yesus dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan kepada perempuan ini? Menurut hukum Musa, dia harus dilempari dengan batu. Mereka berusaha menjebak dia, tapi Yesus tahu bahwa mereka berusaha untuk menjebak dia. Yesus tidak berkata apa-apa, tapi dengan jarinya dia menulis. Saudara,
Satu-satu orang ketika mereka melihat apa yang ditulis oleh Yesus, mereka meninggalkan tempat itu dengan teratur. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menuliskan sesuatu yang menakutkan bagi mereka, yaitu penghakiman kepada mereka. Saudara, jari Tuhan di dalam Alkitab menggambarkan penghakiman, penghukuman dari Tuhan. Ya, sehingga ini datang. Ya, saudara bisa bayangkan orang yang percaya takyul melihat tangan menulis di dinding, ya tentunya reaksi yang wajar kita baca di sini kita dapatkan. Dia sangat ketakutan. Raja menjadi pucat pasi. Ya, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia walaupun dia sedang minum anggur, dia langsung sadar, saudara. Ya, coba kita bayangkan dengan imajinasi kita. Ya, tiba-tiba mereka sedang asik-asik melakukan pesta pora. Dan di zaman seperti itu, saudara, ketika pesta dilakukan para pembesar, maka hal yang sangat wajar terjadi adalah seks massal dilakukan untuk menyenangkan diri, makan-makan, memuaskan selera, memuaskan seks, dan melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi yang paling offended bagi Tuhan, yang paling menyakiti Tuhan, ketika yang kudus dicampur dengan yang tidak kudus, dan dilakukan untuk menyembah dewa-dewa daripada Baal, daripada Babel ini, saudara. Luar biasa, ide-ide, ilham-ilham yang ditaruh oleh setan di dalam pikiran Belsasar. Betul-betul untuk menyakitkan Tuhan. Saudara, kita lanjutkan ceritanya. Kemudian berserulah raja dengan keras. Ini adalah ekspresi dari kepanikan dan ketakutannya. Mengapa saya katakan gitu? Oleh karena walaupun dia tidak mengerti tulisan itu, tapi the way, ya, cara Tuhan menyampaikan pekabarannya dengan memberikan tangan, ya, punggung dari tangan, menulis di dinding, the way, cara itu sudah speaks louder than words itu sendiri. Walaupun dia tidak mengerti kata-kata itu, tapi dia tahu ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang sangat tidak berkenan dari para dewa, ya, sedang terjadi kepada dirinya. Dan tentu, ya, hati nuraninya menuduh dia, membuat dia lebih panik, lebih ketakutan, bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat salah kepada dewa-dewa. Ya, kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasbin, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Sekali lagi kesalahan yang sama dibuat, ya, yang dibuat. Tapi Raja Nebukadnezar, waktu dia panggil orang-orang bijaksana, ya, saudaraku, itu masih suatu hal yang wajar. Mengapa? Karena dia belum ada contoh sebelumnya bahwa orang-orang bijaksana ini memang adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan apa yang dia minta. Jadi tidak bisa dibilang itu satu kesalahan yang besar. Tapi Raja Belsasar tahu dengan pasti, setiap orang yang ada di kerajaan Babel tahu dengan pasti apa yang terjadi berapa puluh tahun yang lalu, ya, ketika Raja Nebukadnezar mimpi dan meminta orang-orang bijaksana untuk kasih tahu apa mimpinya. Ya, tentunya ini cerita yang diketahui oleh semua orang yang hidup pada zaman Raja Nebukadnezar, bahkan yang sesudah hidup, ya, sesudah Raja Nebukadnezar, oleh sebab cerita ini akan terus disampaikan berulang-ulang tentunya, ya. Tapi dia tidak belajar dari sejarah. Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar adalah seorang raja yang tidak bijaksana. Dia tidak belajar dari sejarah. Saudara, pelajaran sejarah biasanya tidak disukai. Saya pun dulu waktu sekolah saya nggak suka belajar sejarah karena harus menghafal nama-nama, dan ketika ujian begitu banyak nama yang harus dihafal, saya nggak suka, saya tidak pandai menghafal soalnya, atau bisa lebih tepat disebutkan malas menghafal. Ya, saudaraku, sehingga, ya, kita nggak suka pelajaran sejarah. Tapi saya mau sampaikan sesuatu. Pelajaran sejarah sangat penting, ya, bagi saya dan saudara untuk mempelajari kesalahan-kesalahan. Ya, Alkitab bisa dibilang adalah sejarah yang ditulis untuk menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Mari kita pergi kepada 1 Korintus 10. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Tapi sering kita nggak mau belajar Alkitab. Kita lebih suka belajar buku yang lain, saudara. Sayang banget. Padahal ini buku yang akan membawa kita kepada keselamatan. Buku yang bermanfaat, yang sangat berguna. Ya, saudara dengarkan. Ya, di dalam
1 Korintus pasal 10 ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara dengarkan, ini telah menjadi contoh untuk apa? Untuk memperingatkan kita, untuk memperingatkan saya dan saudara supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Berbicara mengenai orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan, mereka menginginkan banyak hal yang jahat. Saudara, selanjutnya ya kita lihat bahwa saya dan saudara ya jangan lakukan kesalahan yang dibuat oleh Belsasar. Dia tidak suka belajar sejarah, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam cerita Daniel 2 beberapa puluh tahun yang lalu. Buktinya apa? Dia tidak gunakan Daniel. Kalau ada seorang yang seperti Daniel punya hikmat yang luar biasa, punya kemampuan supernatural, orang ya yang bisa mengatakan mimpi oleh seseorang, yang bahkan orang yang bermimpi lupa, tentunya memiliki karunia yang luar biasa. Ya, saudara, tapi fakta mengatakan bahwa Belsasar tidak menggunakan Belteshazzar atau Daniel. Sayang banget, ya. Dan coba saudara berpikir, cerita Daniel itu selalu menjadi cerita yang sangat luar biasa. Iya, dari kita kecil kita dengarkan. Dan fakta membuktikan dengan banyaknya nama Daniel yang diberikan kepada anak-anak. Ya, ada satu hal yang kita bisa pelajari, yaitu orang-orang sangat kagum dengan karakter daripada Daniel dan merindukan bahwa anak mereka bisa memuliakan Tuhan seperti Daniel memuliakan Tuhan. Ya, jadi dengan kata lain, saudara, Raja Belsasar ini sangat mungkin diberikan nama oleh bapaknya, ya, yang di sebagian versi sejarah mengatakan bapaknya adalah namanya Evil Marodak atau Nabonidus, nama lainnya. Tidak secara kebetulan memberikan nama Belsasar kepada raja ini. Tentunya dengan harapan bahwa Belsasar bisa menjadi seperti Belteshazzar, menjadi seperti Daniel, saudaraku. Ya, tidak kebetulan, saudara, bahwa nama Belsasar diberikan kepada raja ini sangat besar kemungkinannya. Saya bisa katakan 90, di atas 90% kemungkinannya bahwa diberikan nama kepada Belsasar sebagai wujud kerinduan daripada ayah dari Belsasar untuk supaya Belsasar ini bisa mempunyai hikmat, mempunyai kepintaran, kebijaksanaan seperti Daniel. Ya, itu sebabnya diberikan nama Belsasar, saudara. Ya, saudara dengarkan. Tapi sayang Belsasar ini, dia seorang yang manja. Dia bukan seorang raja yang bijaksana. Dia adalah raja yang hanya menjadi raja oleh karena fasilitas, oleh karena kelahiran, bisa dibilang. Tapi bukan betul-betul seorang yang punya qualification, ya, mempunyai karakter yang bisa membuat dia jadi great leader. Ini fakta yang kita lihat karena di dalam tangannya kerajaan Babel runtuh. Babel yang besar, yang sangat maju, runtuh. Ya, saudaraku. Ya, selanjutnya. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Ya, kembali sekali lagi terjadi bahwa orang-orang bijaksana di Babel tidak punya kemampuan untuk membaca tulisan ini. Padahal tulisan ini kemungkinan besar ditulis dalam bahasa mereka yang mereka gunakan, bahasa Aram setiap hari mereka gunakan. Tapi entah kenapa mereka tidak bisa memberitahukan maknanya. Mereka bisa baca tulisan ini, tapi mereka tidak bisa memberitahukan apa maknanya. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Disebutkan permaisuri, tapi kalau kita teliti, baca dengan seksama, kita akan dapati bahwa ini bukan permaisuri, artinya istri langsung dari Raja Belsasar, tapi lebih kepada ini adalah istri atau ibunya, ya, dari Raja Belsasar. Bisa dikatakan seperti itu. Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku. Dan janganlah menjadi pucat.
Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat, yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Saudara, dengarkan, ya, akhirnya Daniel dipanggil lagi ketika ada krisis yang terjadi lagi. Secara berulang, Daniel dipanggil ketika ada krisis yang terjadi. Di dalam Daniel 2, Raja Nebukadnezar lupa mimpinya. Di dalam Daniel 5, ada tangan yang menulis suatu tulisan yang tidak bisa dibaca oleh orang-orang bijaksana di Babel. Saudara, ini adalah suatu pekabaran yang disampaikan oleh Tuhan. Di akhir zaman, Tuhan akan memberikan last call kasih-Nya, yang disebutkan seruan tengah malam yang terakhir untuk memperingatkan dunia akan akhir zaman ini. Sayangnya, dunia tidak dapat membacanya. Dunia tidak mengerti. Inilah pekabaran yang disampaikan oleh para malaikat yang digambarkan sebagai malaikat yang terbang di tengah-tengah langit, yang padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan pemberitaannya itu dikatakan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Saudara, Belsasar tidak takut kepada Tuhan. Belsasar tidak memuliakan Tuhan. Belsasar dihukum oleh Tuhan karena penghakiman sudah tiba kepada Belsasar. Ya, saudaraku, ini adalah pekabaran yang Tuhan sedang berikan kepada umat manusia sebelum Tuhan akan datang. Penghakiman sedang datang, saudara. Penghakiman sedang dilakukan. Ya, kita sudah pelajari di seri-seri sebelumnya betapa pentingnya penghakiman dilakukan oleh Tuhan. Dan ketika penghakiman itu datang, siapakah yang dapat bertahan? Kalau saya dan saudara berada dalam satu kehidupan yang mementingkan diri, suatu kehidupan yang seperti Belsasar, menikmati dunia ini, hidup dalam kedagingan, tidak mau menurut perintah Tuhan, terus menyembah berhala, dan merasa aman, meninggikan diri. Saudara, maka ketika akhir zaman itu tiba, Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah-perintahnya. Setiap perbuatan itu akan dihakimi oleh Tuhan. Setiap dosa yang saya dan saudara lakukan akan dihakimi oleh Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi Belsasar? Ya, Tuhan sangat mengasihi Belsasar. Itu sebabnya dengan segala usaha dia lakukan, berusaha untuk menjangkau hati Belsasar. Dan dia berikan pengalaman seruan tengah malam kepada Belsasar. Dia berikan pengalaman salib kepada Belsasar. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan berusaha menjangkau Belsasar. Sayangnya, Belsasar tidak merespon dengan baik. Saudara, akhirnya nabi itu dipanggil. Ya, lalu dibawalah Daniel menghadap raja di dalam Daniel 5 ayat 13. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Ya, kesombongannya masih ada di sini, saudara. Walaupun dia sudah melihat tangan di atas dinding, ya, dia masih sebut bahwa Daniel ini adalah seorang apa? Buangan yang diangkut oleh raja ayahku. Saudara, kenapa dia sebut ayahku? Ya, karena ini memang kebiasaan di dalam Alkitab. Tapi Nebukadnezar bukanlah ayah daripada Belsasar, tapi lebih tepat adalah kakeknya, opanya, saudara. Ya, tapi dia sebutkan ayah. Mengapa? Ya, karena Nebukadnezar adalah seorang yang besar, yang dianggap sangat dihormati di Babel oleh karena kebesaran yang dia lakukan untuk membawa ya Babel ke dalam puncak kejayaan daripada kerajaan Babel pada zaman ya Nebukadnezar ini hidup. Dan
Belsasar mau melakukan yang sering saya dan saudara lakukan, orang-orang yang lemah lakukan, yaitu kita suka terhubung dengan orang yang sukses. Kita suka bahwa kita mengenal orang-orang yang dianggap orang-orang yang sukses di atas dunia ini. Saudara, itu bukan hal yang penting. Yang paling penting, apakah kita terhubung dengan orang yang paling penting di atas dunia, yaitu Yesus. Itu yang lebih penting. Jangan bangga karena kita mengenal pejabat, mengenal pesohor, mengenal orang terkaya. Jangan bangga, tidak ada gunanya itu buat saya dan saudara. Tapi yang terpenting, apakah kita mengenal Tuhan Yesus? Dan yang lebih penting daripada kita mengenal Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus mengenal saya dan saudara? Itu yang paling penting dalam hidup ini. Dan di pelajaran sebelumnya kita juga sudah pelajari, saudara, bahwa mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan itu yang lebih penting dalam kehidupan kita. Saudara dengarkan, tidak ada yang dapat dibanggakan dengan mengatakan kita kenal si A, si B yang terkenal, yang punya kedudukan. Tidak ada manfaatnya. Berulang kali dia sebutkan, ayahku Nebukadnezar, ayahku Nebukadnezar. Iya, tapi semua itu, saudara, tidak ada gunanya. Di dalam ayat 14, telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini, dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ini bukti bahwa Nebukadnezar, Belsasar ini, ya, dia sedang melakukan apa yang disebut dengan co-regent, memerintah bersama dengan ayahnya Nabonidus atau Evil Marodak, ya, karena dia tawarkan kepada Daniel untuk menjadi orang nomor 3 dalam kerajaannya. Kenapa? Karena orang nomor 1 itu adalah ayahnya, dan dia orang nomor 2, dan Daniel, kalau Daniel bisa membaca tulisan itu, ditawarkan untuk menempati posisi nomor 3. Tapi saudara dengarkan, karakter Daniel yang sangat luar biasa. Apakah dia tergoda dengan semua hadiah-hadiah itu? Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Daniel dalam hal ini bukanlah seorang yang sombong dengan mengatakan bahwa tahanlah hadiah tuanku. Kenapa? Ya, bukan. Karena dia tahu, ya, dalam beberapa saat kerajaan Babel akan hancur. Jadi apa gunanya mendapat posisi nomor 3, saudara? Tidak ada. Tapi selain itu, saudara, Daniel bukan seorang yang haus kekuasaan, yang haus akan kedudukan, yang suka menjilat untuk mendapatkan keuntungan, baik secara kedudukan maupun materi. Tidak. Ya, umat Tuhan tidak seharusnya menjadi seorang penjilat hanya karena untuk mendapatkan materi yang lebih, hanya karena untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, kemuliaan yang lebih tinggi secara dunia. Tidak ada, saudara, dalam kamus umat Tuhan. Tidak ada dalam kamus Tuhan Yesus untuk menjual dirinya dengan murah. Saudara, tidak. Umat Tuhan adalah orang yang punya integritas, orang yang punya keteguhan dalam prinsip. Dia tidak tertarik dengan hadiah daripada Belsasar, hadiah duniawi. Sama sekali tidak tertarik, tapi dia tetap mau melakukan apa yang diminta. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, seharusnya kita menjadi orang-orang yang tulus, yang siap membantu, tanpa ada embel apa-apa. Dan Daniel membuktikan itu. Bukan karena dia mau mendapatkan upah, maka dia mau membantu. Tidak, saudara. Orang Kristen seharusnya mau membantu walaupun tidak diupah. Walaupun tidak mendapatkan upah apa-apa di atas dunia ini. Kalau saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita, maka seharusnya kita lakukan. Saudara lihat bagaimana Daniel seorang yang tulus dalam memberikan bantuan.
Tidak ada sedikit pun mengambil kesempatan. Dia bukan seorang yang oportunis seperti yang dilakukan oleh banyak orang saat ini. Mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain di tengah-tengah COVID-19 ini. Saudara, dijauhkan saya dan saudara dari karakter seperti itu. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai Raja kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayat Tuanku. Saudara, dengarkan. Daniel sebutkan bahwa Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar. Artinya, semua raja yang ada di atas dunia ini, semua bisa jadi raja. Semua presiden, semua kepala negara yang ada di atas dunia ini, semua bisa ada di situ oleh karena Tuhan izinkan. Tidak seorang pun yang seharusnya meninggikan diri. Kalau saudara bisa menjadi CEO dari suatu perusahaan yang besar, kalau saudara bisa menjadi pimpinan di kantor saudara, menjadi pimpinan di masyarakat, menjadi pimpinan di dalam gereja, semua itu karena Tuhan yang menaruh saudara di sana. Jangan pernah banggakan bahwa itu karena kemampuan saya, oleh karena kehebatan saya. Jangan pernah saudara, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang perlu kita banggakan? Tidak ada. Semua adalah pemberian dari Tuhan. Harta yang saudara miliki, kemampuan intelek saudara, apapun yang saya dan saudara miliki, semua berasal dari Tuhan. Maka seharusnya tidak ada yang patut kita banggakan, kita tinggikan diri kita. Saudara, ya, karena semua pada dasarnya adalah pemberian dari Tuhan. Ya Tuanku, ya, disebutkan di dalam ayat 19, dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikendakinya, dan dibiarkan hidup siapa yang dikendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Saudara dengarkan, ketika saya dan saudara meninggikan hati, keras kepala, dan menjadi terlalu angkuh, maka kita akan jatuh. Itu tinggal tunggu waktu. Jangan pernah, ya saudaraku, kita ini menjadi keras kepala karena kita merasa hebat, karena kita melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, dan kita diberkati dengan keberhasilan dan kesuksesan. Ingat, semua itu adalah karunia dari Tuhan. Seharusnya setiap kali ada berkat dari Tuhan, keberhasilan, kenaikan pangkat, apapun itu dalam kehidupan saya dan saudara, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan dan meminta kerendahan hati. Saudara, karena kedagingan terlalu kuat, minta kerendahan hati supaya kita sadar sesadar-sadarnya dan tidak sedikit pun take credit. Saudara, tidak sedikit pun mengambil kredit bahwa itu adalah karena usaha kita, oleh karena kepintaran kita. Jangan pernah lakukan hal itu, saudara. Ya, tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaan, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Saudara dengarkan, ya, ini cerita di dalam Daniel pasal 4 yang akan kita bahas lebih detail nanti. Tapi Raja Nebukadnezar, ketika dia meninggikan diri, Tuhan rendahkan, ya, dan membuat dia makan rumput. Dia mengalami suatu penyakit kejiwaan, saudara. Ketika saya dan saudara meninggikan diri, kita memang sedang tidak normal. Ya, kita sedang mengalami sakit jiwa. Mengapa? Karena semua yang kita miliki ini berasal dari Tuhan. Semua yang kita miliki bukan kita dapatkan, tapi kita diberikan, saudara, lebih tepatnya. Bukan karena usaha kita, tapi semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Jadi sangat tidak masuk akal. Adalah sakit jiwa kalau kita take credit oleh karena keberhasilan yang diberikan,
ya, keberhasilan yang kita dapat di atas dunia ini, karena sebenarnya semuanya itu adalah karunia daripada Tuhan saja. Di dalam ayat 22, tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Sekali lagi, Daniel dalam usia yang sudah lanjut tentunya saat ini, saudara, ya, tentunya dia sudah sangat lanjut, karena 70 tahun dia sudah berada di Babel. Kalau dia pergi belasan tahun, katakanlah 17, 18 tahun, maka usia Daniel pada saat ini sudah 88 tahun, hampir 90 tahun. Dan sudah 70 tahun lewat di Babel, dan sekarang Daniel sedang menantikan kegenapan daripada 70 tahun nubuatan. Ya, sesudah 70 tahun, maka bangsa Israel, orang Yahudi, umat-umat Tuhan akan dilepaskan kembali kepada Yerusalem, pulang kembali kepada Yerusalem dan harus membangun kembali Yerusalem. Ya, dengarkan. Daniel memberikan teguran yang keras. Tidak sedikit pun dia takut kepada Raja Belshazzar. Saat itu menyatakan umat Tuhan tidak perlu takut dengan siapapun. Siapapun kita tidak perlu takut. Ya, kita hanya perlu takut dengan Tuhan, saudaraku. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Iya, saudara, keberanian disertai dengan kerendahan hati itu bukan memegahkan diri. Iya, tetapi Tuanku sekali lagi, ya, saya mau sampaikan, membacakan, tetapi Tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Saudara, kita tidak lebih, ya, kita tidak lebih baik dari Belshazzar. Mengapa? Karena kita tahu semua cerita di dalam Alkitab. Ketika orang-orang meninggikan diri yang ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan izinkan mereka harus direndahkan. Demi kebaikan mereka. Karena Tuhan mau menjangkau mereka. Namun kita seringkali berlaku lebih buruk dari Belshazzar. Karena kita, ya, sudah ada contoh. Begitu banyak contoh. Namun kita seringkali masih melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Belshazzar. Saudara, dengarkan. Daniel memberikan templakan yang keras. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak, Tuanku, muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Saudara, dengarkan, ya, Daniel katakan dengan tegas bahwa Belshazzar tidak memuliakan Allah. Dengar, ya, nasihat yang diberikan oleh malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Saudara, dengarkan, ya, apa yang Daniel berikan di sini sama seperti pekabaran malaikat yang pertama yang diberikan di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Engkau tidak takut Allah, engkau tidak memuliakan Tuhan, dan engkau ini, ya, akan mendapatkan penghakiman daripada Tuhan. Karena engkau memuji-muji dewa perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Ya, saudara, dengarkan. Ini adalah pekabaran malaikat pertama yang diberikan oleh Daniel. Yang menggambarkan apa yang diberikan juga oleh, ya, umat Tuhan di akhir zaman. Yang digambarkan seperti malaikat yang sedang terbang. Ya, saudaraku, di dalam ayat 24 selanjutnya, sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Kalau saudara perhatikan, ya, inilah makna perkataan itu. Ya, akan ada suatu penghakiman dari Tuhan kepada umat-umat manusia di akhir zaman. Dan perkataan atau dari penghakiman itu adalah mene, mene, tekel, ufarsin. Saudara dengarkan, ya. Apa artinya mene, mene, tekel, ufarsin? Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kerajaan Tuanku dipecah
dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Itulah arti dari Mene, Tekel, Ufarsin. Saudara, pekabaran yang tertulis dengan tangan yang menarik perhatian tentunya, yang membuat dia sadar dari mabuknya yang sangat berat, yang membuat wajahnya pucat pasti ketakutan. Saudara, menyatakan kepada kita, ya, pekabaran malaikat yang kedua. Apa pekabaran malaikat yang kedua? Sudah rubuh Babel. Saudara, dengarkan, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya yang dilakukan oleh Belshazzar, membuat semua pembesar saat itu mabuk. Iya, yang dilakukan oleh Babel di akhir zaman adalah membuat semua bangsa mabuk dengan ajaran-ajaran palsunya yang membuat seluruh rakyat di atas dunia tidak sadar bahwa mereka sedang dituntun kepada kebinasaan. Tapi Tuhan memberikan pekabaran malaikat yang kedua, Mene, Tekel, Ufarsin. Saudara, bangun, dengarkan, jangan mengambil bagian dari agama Babel yang punya 6 dosa yang besar kepada Tuhan sehingga mereka pantas dihukum oleh Tuhan. Ya, saudara, inilah yang diberitahukan oleh Tuhan. Mene, Tekel, Ufarsin, bahwa kerajaan Tuhanku telah ditimbang dan kedapatan ringan. Itu sebabnya kerajaan Tuhanku diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara, dengarkan, ya, ini betul-betul suatu pekabaran yang diberikan bahwa Babel rubuh dan Babel akan dihancurkan oleh Persia. Ya, saudara, saya dan saudara ingat bahwa inilah pekabaran yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia di akhir zaman. Apa pekabarannya? Mari kita lihat, ya. Sebelum saya tutup, kita baca semua ini supaya habis ini pasal 5 secara tuntas. Lalu atas tita Belshazzar, ya, dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu. Ingat, Babel punya warna ungu. Dan pada lehernya dikalungkan perantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Saudara, dengarkan. Sangat menyedihkan, Tuhan sedang berusaha menjangkau Belshazzar dengan memberikan satu usaha yang terakhir untuk menjangkau dia supaya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa, sesuatu yang membuat orang yang percaya takyul akan percaya. Tapi Belshazzar tetap memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saja dia memilih percaya kepada Tuhan, ya, tetap Babel akan dikalahkan oleh Media dan Persia sesuai dengan nubuatan. Tapi pastinya dia bisa diselamatkan. Sayangnya Belshazzar menolak. Saudara, mari kita lihat kepada Yeremia. Ada sesuatu yang menarik disebutkan di dalam Yeremia pasal 51, ya, yang saya ingin bagikan untuk menutup, ya. Disebutkan di dalam ayat 11 Yeremia pasal 51. Ini pada tahun keempat pemerintahan Sedekiah, ya, sekitar tahun 580, ya, 80 maupun 90-an, ya, sekitar 60 tahun sebelum Babel hancur. Pada zaman pemerintahan dari Belshazzar, dengan kata lain, ketika Babel mencapai puncak kejayaannya, nubuatan ini diberikan bahwa dia akan jatuh, dia akan runtuh. 200 tahun sebelumnya sudah diketahui siapa raja yang akan membebaskan, ya, umat-umat Tuhan dari kerajaan Babel. Kemudian Yeremia mengulang nubuatan bahwa Babel akan jatuh. Di dalam Yeremia 51 ayat 11 dikatakan, lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Ya, saudara, dengarkan, ini nubuatan yang diberikan pada zaman Yeremia sekitar tahun 580-90-an. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menghukum patung-patungnya dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam.
sekalipun Babel naik ke langit, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Saudara, Tuhan bilang, walaupun Babel punya tembok yang sangat tinggi sampai ke langit, dia 100 meter, disebutkan para arkeolog, dengar ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel, merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut. Namun atas Babel akan datang perusak. Para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah pembalas. Tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api. Sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neriyah bin Maseyah. Sekarang ayat 59, Yeremia 51. Ketika Seraya pergi bersama-sama Sedekia Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Dan katakanlah, Tuhan, engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan. Dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam, dan tidak akan timbul-timbul lagi, oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Saudara, dengarkan apa yang dibuat oleh Nabi Yeremia untuk menyatakan bahwa Babel akan runtuh. Dia suruh asistennya, pengurus istana, untuk membawa satu tulisan yang dituliskan oleh Yeremia tentang kejatuhan daripada Babel dan dilemparkan ke sungai Efrat. Saudara, ini adalah lambang dari kedatangan Yesus. Bagaimana Yesus, saudaraku, harus mati, masuk ke dalam sungai, bisa dibilang mati. Ketika dia datang di atas dunia ini, dia mati untuk melepaskan saya dan saudara dari penawanan Babel. Ini yang terjadi, bahwa Yesus harus datang dan mati, dan nubuatan harus digenapi. Saudara, kematian Yesus adalah kegenapan nubuatan. Mengatakan kepada saudara, apapun yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan akan tercapai. Dan itu sudah berulang-ulang dibuktikan. Saudara, Yeremia mengatakan, Yesaya mengatakan bagaimana Babel akan dihancurkan, yaitu melalui sungai Efrat. Dan kita dapatkan di dalam Cyrus Cylinder, silinder dari Kores, bahwa bagaimana dia menaklukkan Babel tepat seperti yang disebutkan di dalam Alkitab melalui sungai Efrat. Demikian juga Tuhan Yesus berhasil mengalahkan dosa dengan turun mati. Digambarkan, baptisan itu melambangkan kematian Yesus. Dimasukkan ke dalam air melambangkan kita harus mati. Saudara, agar kita bisa menang dari agama Babel. Supaya kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Belshazzar. Kita harus mati. Mati dari tidak percaya kepada firman Tuhan. Mati dari tidak menurut firman Tuhan. Mati dari meninggikan diri. Mati dari merasa aman, mati dari mencampur yang suci dengan yang tidak suci, mati dari menyembah berhala yang ada di dalam hidup kita, dosa-dosa kesayangan. Kita tidak akan mampu melakukannya tanpa kuasa daripada Tuhan. Saudara, yang perlu kita lakukan, kita harus mati. Dan untuk mati, artinya kita harus duduk dekat kaki Yesus, harus datang, berdoa, berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara, supaya saya dan saudara tidak menjadi Belshazzar.
Belsasar yang hidup oleh keinginan daging. Tapi supaya saya, saudara, menjadi Belsasar yang hidup oleh roh. Saudara, di sini ada dua Belsasar. Satu Belsasar yang penuh dengan roh hikmat dari Tuhan, yang disebutkan roh para dewa. Satu Belsasar yang hidup oleh daging dan tetap tidak bertobat walaupun dia sudah mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Saudara, pengalaman iman yang diberikan oleh Tuhan kepada Belsasar seharusnya menyelamatkan dia. Tuhan telah melakukan apa saja untuk menyelamatkan dia, termasuk tangan yang ada di dinding. Saudara, inilah cara Tuhan untuk menjangkau Belsasar. Dia ketakutan namun tidak bertobat. Saudara, orang-orang di Babel di akhir zaman akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Apa kasih karunianya? Di dalam Wahyu pasal 16, firman Tuhan berkata ayat 9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Saudara, di akhir zaman akan ada 7 kutuk, 7 malapetaka yang Tuhan akan berikan untuk menghukum Babel, agama dan agen-agen setan, yaitu antikristus. Tuhan akan hukum mereka, membalas perbuatan mereka kepada hamba-hamba Tuhan yang setia. Inilah peperangan yang disebut dengan peperangan Armageddon antara Tuhan dengan setan, antara umat-umat Tuhan yang setia, ya, dengan agen-agen setan. Saudara, dengarkan, mereka akan dihanguskan oleh 7 kutuk, oleh 7 tulah, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ayat 11, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Saudara, sangat menyedihkan. Tuhan berusaha untuk menjangkau Belsasar. Tuhan berusaha untuk menjangkau Firaun. Tuhan berusaha menjangkau orang-orang yang menerima tanda, ya, binatang di tangan kanan maupun di dahi mereka, sehingga mereka dapat membeli dan menjual, dan mereka tidak dibunuh oleh antikristus. Tetapi mereka tidak bertobat ketika Tuhan memberikan kasih karunia-Nya yang terakhir, usahanya yang terakhir untuk menjangkau mereka, seruan tengah malam, panggilan yang terakhir untuk mereka untuk bertobat. Mereka tetap mau menerima. Tetap mereka tidak mau menerima panggilan Tuhan. Mereka tetap tidak mau bertobat. Saudaraku, kenapa mereka bisa melakukan itu? Oleh karena mereka telah menolak panggilan-panggilan Tuhan sebelumnya. Karena mereka telah menolak panggilan-panggilan Tuhan sebelumnya. Dosa melawan Roh Kudus adalah dosa yang menolak panggilan-panggilan dalam hati kita ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus, namun kita menolak. Ketika kita terus melakukan itu, saudara, kita tidak akan ada kemampuan lagi untuk bertobat. Saya mau memberikan panggilan kepada saya dan saudara pada siang hari ini. Adakah panggilan Roh Kudus kepada kita selama ini? 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Namun kita terus menolak karena kedagingan kita terlalu kuat. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Karena kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Karena kita punya patung-patung yang sementara kita sembah. Patung-patung yang tidak terlihat. Tapi itu adalah ilah-ilah kesayangan kita. Saudaraku, dengarkan suara Tuhan saat ini. Jangan mengeraskan hati. Kalau saudara merasa tidak mampu, bawa kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya tidak mampu, untuk serahkan dosa-dosa kesayangan ini, berhala-berhala ini. Dan memang kita tidak mampu. Siapa yang mampu, saudara, mengalahkan kedagingan dengan kekuatan sendiri?
Tidak ada yang mampu, hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Tuhan Yesus sudah mati supaya kita bisa memiliki kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Bahkan di atas dunia ini, bukan hanya nanti di kerajaan surga, saudara. Kenapa kita tidak ambil kehidupan yang sangat berharga ini? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mempelajari bahwa keselamatan kami hanya bisa terjadi dengan kasih karunia Tuhan. Bapa, biarlah pelajaran dari kehidupan dua Belsasar. Yang satu hidup oleh daging, yang satu hidup oleh roh. Dan kami tahu hasil akhir dari kehidupan mereka masing-masing. Tuhan juga telah menyatakan kepada kami apa yang akan terjadi di akhir zaman dan apa hasil pilihan kami masing-masing. Dan siapa yang akan menjadi pemenang di akhir zaman dalam pertentangan yang besar antara engkau dengan setan, antara yang baik dengan yang jahat. Dan Tuhan, kenapa kami harus bergabung dengan tim yang sudah pasti kalah? Kenapa kami tidak mau bergabung dengan engkau, tim yang pasti menang? Tolong kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, jangan biarkan kami mau bergabung dengan tim yang pasti akan kalah. Tolong kasihani kami, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Roy Pitoy. Untuk itu pastinya kita bisa angkat tangan kita bagi yang merasa terberkati. Puji Tuhan, dan kami juga mau menyampaikan bahwa ayat-ayat di dalam setiap Bible study kita akan di-upload di YouTube, di bagian deskripsi, dan juga di Facebook. Untuk itu, kembali lagi bagi kita semua yang merasa terberkati, boleh dibuka channel Ada Tertulis dan God's Words Ministry, dan di sana ada bell, bisa diklik untuk subscribe. Dan pastinya setiap ada notifikasi atas uploadan video, maka notifikasi itu akan dapat kita lihat. Kita bisa bertemu lagi besok. Bagi yang di sini terlihat mengangkat tangan, raise hand, bisa menghubungi kami di nomor WA chat kami di 0896 384 11655. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.